Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 3. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang hukum waris adat. Adapun pengertian dari hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat ketentuan tentang sistem asas-asas waris adat dan bentuk hukum waris atau bentuk-bentuk hukum waris adat serta tentang pengalihan warisan dari pewaris kepada ahli waris. Yang ingin saya garis bawahi dalam membahas hukum waris adat ini adalah bahwa di dalam hukum waris adat biasanya yang diwariskan bukan hanya berbentuk harta benda, tetapi juga harta yang berbentuk non-benda. Contohnya adalah gelar adat atau marga yang ada di belakang nama seseorang atau keahliannya. Misalnya dalam mengurutkannya, kemudian mantra-mantra adalah warisan yang bersifat non-benda. Selain itu ada juga warisan yang bersifat benda, seperti benda-benda pusaka. Jadi, hukum waris adat dalam hal ini memiliki sifat yang lebih luas daripada hukum waris nasional yang bersifat keperdataan. Kali ini akan kita coba masuk atau membahas tentang sistem waris adat. Saya akan mencoba membahas hukum waris adat ini secara garis besar. Pertama, kita akan membahas tentang sistem waris adat ini adalah masyarakat adat mengenal ada 3 macam sistem waris adat yang hidup dan berkembang pada masyarakat di Indonesia. Yang pertama adalah sistem waris adat patrilineal, yang kedua matrilineal, dan yang ketiga parental. Sistem waris adat patrilineal untuk menarik garis keturunan berdasarkan ayah, jadi seseorang perempuan yang telah kawin akan keluar mengikuti suaminya. Dalam sistem waris patrilineal ini bahwa yang akan mendapatkan waris adalah pihak laki-laki atau garis keturunan mengikuti ayahnya. Sistem waris adat yang kedua adalah matrilineal. Matrilineal artinya adalah sistem waris yang menarik garis keturunan dari pihak ibu atau perempuan. Yang menjadi ahli waris adalah anak perempuan ini, kebalikan dari sistem waris adat patrilineal. Sistem waris adat yang ketiga adalah parental. Dalam sistem mereka, parental itu menarik garis keturunan dari dua sisi, baiknya kaya atau pihak ibu, kedudukan anak laki-laki dan perempuan sama keduanya adalah ahli waris. Jadi sistem waris adat parental ini adalah kedua-duanya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan warisan ini. Adalah 3 sistem waris adat. Dan selanjutnya ada namanya asas-asas waris adat atau asas kewarisan adat. Ada beberapa macam asas dalam waris adat: asas ketuhanan, asas kebersamaan, asas kerukunan, dan asas keadilan. Apa yang dimaksud dengan asas waris adat ketuhanan? Bahwa yang namanya harta-harta benda atau harta peninggalan dari kedua orang tua merupakan karunia dari Tuhan di dalam asas ketuhanan ini, menunjukkan bahwa masyarakat adat Indonesia sangat religius dan sangat mengutamakan asas ketuhanan, di mana masyarakat Indonesia karena mayoritas beragama Islam, maka kebanyakan orang yang akan mewariskan harta bendanya kepada anak-anaknya memilih menggunakan hukum waris Islam. Itu karena asas utama dalam waris adat adalah asas ketuhanan. Yang kedua adalah kebersamaan. Bersamanya bertujuan untuk bersamaan sepanjang masa. Artinya, apa harta benda yang diwariskan atau segala sesuatu yang diwariskan kepada anak-anak ahli waris itu diharapkan dapat dinikmati secara bersama-sama sepanjang masa. Maka nanti kita adukan ada pembahasan tentang sistem waris yang berhak warisan yang bersifat kolektif. Jadi sebuah warisan yang tidak dibagi-bagi ini ada asas kebersamaan di dalamnya. Asas waris yang ketiga adalah kerukunan.
gimana memiliki tujuan persatuan dan kerukunan untuk keluarga. Artinya, dalam melaksanakan pembagian waris itu diutamakan kerukunan dalam keluarga. Artinya, apa sangat dihindarkan sekali dalam pembagian waris dalam hukum adat itu adanya sengketa, sehingga keluarga itu diupayakan untuk ada nilai-nilai persatuan dan kerukunan di dalamnya. Asas-asas waris adat yang selanjutnya adalah keadilan dalam hal ini adalah pertalian keluarga ulas asing yang menghasilkan keadilan adil dalam artinya di sini adalah bagaimana pembagian waris itu didasarkan pada porsinya masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk warisan ada dalam masyarakat ada di Indonesia. Ada 3 bentuk hukum waris adat. Yang pertama adalah kolektif, yang kedua adalah individual, dan yang ketiga adalah mayorat. Kolektif adalah suatu bentuk waris adat di mana harta peninggalan tidak terbagi-bagi secara perorangan, namun diwarisi secara bersama-sama. Harta warisan hanya untuk dipakai, dikuasai, dikelola, dan dinikmati secara bersama-sama. Nah, pada bentuk waris yang pertama ini, seperti saya jelaskan pada saat tadi, sebuah warisan contohnya adalah tanah itu tidak dibagi-bagi kepada anak-anaknya, akan tetapi tanah tersebut dikelola secara bersama-sama, dipakai secara bersama-sama, dikuasai secara bersama-sama. Nah, ini salah satu bentuk waris adat yang pertama. Bentuk waris adat yang kedua adalah individual. Atau individual ini harta peninggalan itu dibagi-bagi secara perorangan atau bersifat individu. Jadi dibagi satu persatu setiap anaknya, atau setiap orang akan mendapatkan warisan. Bentuk waris adat yang ketiga adalah mayorat, yaitu harta peninggalan tidak dibagi-bagi tapi hanya diwariskan pada seorang anak saja. Biasanya harta peninggalan ini akan diberikan kepada anak tertua. Nah, fungsi dari anak tertua ini biasanya anak laki-laki itu adalah untuk mengelola harta-harta peninggalan dari orang tuanya. Lebih pengelolanya itulah dia diberi kewajiban atau diberi amanah untuk memelihara adik-adiknya, menyekolahkan adik-adiknya sampai dengan adik-adiknya tersebut menikah. Nah, jadi fungsi dari anak tertua yang menerima harta peninggalan ini adalah untuk mengelola harta benda yang dia terima atau yang diawasi agar dapat membantu adik-adiknya sampai pada jenjang pernikahan atau sampai mengantarkan adik-adiknya selesai dalam arti kehidupan sampai menjelang pernikahan. Jadi ini tidak dikuasai oleh si anak laki-laki, tapi fungsi dari dia menerima dalam bentuk waris mayorat ini adalah bagaimana dia bisa mengelola dan diberi tanggung jawab untuk bisa membentuk adik-adiknya sampai ke jenjang pernikahan. Nah, oke, sampai di sini dulu penjelasan saya secara garis besar atau secara umum tentang hukum waris adat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.